lagi bersama Pak Medi di materi teks berita. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks berita. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Unsur-unsur teks berita. What, apa. Where, di mana. When, kapan. Who, siapa. How, bagaimana. What, apa peristiwa yang diinformasikan. Where, di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan peristiwa tersebut terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Why, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sedangkan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan sebutan 5W plus 1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simbah yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke anak-anak, sekarang kita membahas tentang struktur teks berita. Yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita yakni adalah berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas dalam media. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa yakni berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita yakni dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak hanya ditulis di bagian akhir berita. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, ada verba transitif atau kata kerja transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Berikut adalah kalimat yang saya contohkan. Yang pertama, ayah sedang mencuci mobil di halaman rumah. Yang kedua, ibu pasti menyayangi semua anaknya. Verba mencuci dan menyayangi adalah verba transitif dan masing-masing diikuti oleh nomina, yaitu mobil di halaman rumah, semua anaknya. Verba ini juga dijadikan kalimat pasif. Berikut contohnya. Yang pertama, mobil di halaman rumah sedang dicuci oleh ayah. Yang kedua, semua anak pasti disayangi oleh ibunya.
Contoh verba transitif dalam teks berita. Berikut adalah contohnya. Kemudian ada verba pewarta. Verba pewarta adalah suatu kata yang digunakan untuk mengindikasikan adanya percakapan. Mengatakan, ada memaparkan, dan juga ada memberitakan. Yang ketiga ada konjungsi temporal dan konjungsi bawah. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, setelah, kemudian, sejak, awalnya, dan akhirnya. Penggunaan konjungsi bawah yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang keempat, ada kalimat langsung. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Berikut adalah contohnya. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Di situ yang merupakan waktunya yaitu pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Sedangkan yang menggunakan kata keterangan tempat yaitu Riau. Yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Yang menggunakan kata keterangan waktu ditandai dengan kata pagi ini, dan yang menggunakan kata keterangan tempat ditandai dengan kata Maluku. Keenam, penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa bersifat standar, yaitu baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai teks berita, mulai dari pengertian, unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan. Pesan saya, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.